Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Iqbal Malik dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dialog berbasis perintah tunggal. Ragam dialog. Ragam dialog merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Tujuan perancangan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni aspek ramah dengan pengguna atau user friendly. Beberapa sifat penting ragam dialog yaitu 1. Inisiatif. Inisiatif dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Ada dua inisiatif, yaitu inisiatif oleh komputer. Pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer. Inisiatif oleh pengguna. Pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintaks tertentu. Yang kedua, keluasan. Sistem komputer harus menyesuaikan diri dengan keadaan pengguna. Misalnya, memberi kesempatan untuk user customizing system. Yang ketiga, kompleksitas. Sistem yang dibuat sesuai dengan yang diperlukan. Keempat, kekuatan. Kekuatan merupakan jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan pengguna. Misalnya, pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful. Kelima, beban informasi. Penyajian informasi harus disesuaikan dengan aras pengguna. Yang keenam, konsistensi. Perintah harus mempunyai sintaksis yang terstandarisasi dan urutan parameternya harus mempunyai tata letak yang konsisten. Format pemasukan data harus kompatibel. Konsistensinya di sini bukan berarti semua interface mempunyai tampilan yang sama. Dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai, dan beberapa dalam domain yang disebut bahasa perintah atau command language. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Ini adalah contoh perintah-perintah yang dimiliki oleh DOS dan Unix. Ya. Ini pakai command prompt. Nah, ini perintah-perintahnya. Perintah DOS dibagi dua. 1. Ada internal command, tidak memerlukan berkas X dan .com. Contohnya C.2 garis miring tanda ini panah dir. Nah, ini adalah apa sih, kayak perintahnya itu menampilkan nama berkas yang terdapat pada hard disk. Terus perintah yang seperti ini C.2 slash tanda panah ke kanan copy bintang .doc A.2 slash naskah. Nah, itu adalah perintah membuat salinan semua berkas berpengenal .doc dari hard disk C ke disket pada pemutar A dan ditempatkan dalam direktori naskah. Nah, ini 2, ada external command, memerlukan berkas X dan .com. Contohnya ini C.2 slash DOS tanda panah ke kanan format A.2 slash S. Nah, ini perintah untuk memformatkan disket pada pemutar A sekaligus menyalakan sistem ke dalam disket tersebut. Perintah ini memerlukan format .com. Terus ada C.2 slash DOS tanda panah kanan del3 C.2 slash naskah slash soal, yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus direktori soal yang berada di dalam direktori naskah di dalam hard disk C. Perintah ini memerlukan berkas del3 exe. Ini adalah keuntungan menggunakan dialog berbasis perintah tunggal, yaitu cepat dan akurat, efisien dan ringkas, luwes, inisiatif oleh pengguna.
Ini adalah kerugiannya, yaitu memerlukan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, jelek dalam menangani kesalahan. Contoh-contoh di atas merupakan contoh perintah tunggal yang terdapat di dalam sistem operasi DOS yang digunakan pada komputer pribadi IBM yang bersifat standalone. Pada sistem operasi Unix, yakni sistem operasi yang diperlukan pada sebuah jaringan komputer, juga dikenal cukup banyak perintah tunggal. Beberapa contoh perintah tunggal tersebut antara lain: inisiatif oleh komputer. User memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer inisiatif oleh user. User mempunyai sifat keterbukaan yang luas, dalam artian user diharapkan agar dapat memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan atau sintaks. Tertentu keluasan tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil yang sama, tetapi bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Meminimalkan beban ingatan dan kesalahan pengetikan antara lain adalah: A. Pilihan kata kunci yang mudah diingat. B. Gunakan format perintah yang konsisten. C. Gunakan untaian kata yang pendek. D. Ambahan fasilitas bantuan atau help. E. Gunakan nilai-nilai default untuk mengurangi kesalahan ketik. F. Sediakan pesan-pesan yang jelas dan jika masih banyak kesalahan yang muncul. G. Gunakan ragam inisiatif pada komputer. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.